Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan saya, James Mesak, dalam seri program rohani Pahlawan Alkitab. Suatu program rohani yang akan membahas kisah hidup tentang pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, perjalanan hidup, karya-karyanya, kenangan-kenangannya yang luar biasa, serta pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Yesus Tuhan yang akan menjadi teladan buat kita semua. Selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi, kekasih Tuhan. Pagi hari ini kita sama-sama berjumpa kembali dalam program Pahlawan Alkitab, bagian yang ke-14, di mana kita akan membahas tentang Deborah. Mari kita masuk dalam poin yang pertama. Bagaimana kehidupan Deborah? Deborah, arti namanya adalah lebah, dan suami dari Deborah bernama Lapidot, yang artinya obor. Tetapi nama Lapidot ini memang tidak ditemukan di luar kitab Hakim-Hakim. Di dalam Hakim-Hakim 4 ayat 4, firman Tuhan berkata, pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Jadi pekerjaan dari Deborah adalah nabiah dan hakim perempuan satu-satunya dari zaman prakerajaan Israel, di mana Deborah menjadi hakim yang keempat di Israel. Sebelumnya adalah Otniel, Ehud, dan Samgar. Tertulis dalam Hakim-Hakim 3 ayat 7 sampai 31. Deborah biasa menghakimi bangsa Israel di kediamannya di pegunungan Efraim antara Rama dan Betel. Dikisahkan di dalam Hakim-Hakim 4 ayat 4 sampai ke 5. Nah, kisah Deborah ini tertulis di dalam kitab Hakim-Hakim di dalam pasal 4 dan pasal 5. Kronologi kehidupan masa hakim-hakim di Israel terjadi sekitar 1412 sebelum Masehi sampai 1039 sebelum Masehi. Sekarang kita akan masuk ke dalam bagian yang kedua. Kita membahas kejadian, kisah, perjalanan hidup, dan karya Deborah selama dia hidup. Yang pertama kita akan melihat kondisi bangsa Israel saat Deborah menjadi hakim. Ada di dalam Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 3, di mana setelah Ehud mati, hakim sebelumnya, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu ayat ketiga, lalu orang Israel berseru kepada Tuhan sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Jadi saat Deborah menjadi hakim, ternyata kondisi bangsa Israel jauh dari Tuhan dan ditindas oleh raja bangsa Kanaan. Oleh sebab itu, di kisah berikutnya, Tuhan berbicara kepada Deborah, yang adalah seorang nabiah dan hakim di Israel. Kisah ini terdapat di dalam Hakim-Hakim 4 ayat 6 sampai 24. Di mana Deborah itu memanggil Barak bin Abinoam dari Kades dan memberitahu pesan Tuhan untuk mengalahkan musuh. Bahkan pada akhirnya Deborah bertindak sendiri karena Barak tidak berani maju berperang sendirian. Nah, dikisahkan di dalam Hakim-Hakim 4 ayat 6 sampai 9. Saya bacakan ayat firman Tuhan ini.
Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulun bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Ayat 8, jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Barak tidak berani maju sendirian. Ayat 9, kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun, berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Lalu ayat berikutnya di ayat 10-24 dikisahkan bagaimana pertempuran mengalahkan Sisera. Saya bacakan ayat-ayat tertentu saja di dalam Hakim-Hakim 4 ayat 14. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, "Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau?" Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan ayat 15, dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Ayat 16, lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Dan dikisahkan berikut di dalam ayat-ayat selanjutnya bagaimana Sisera melarikan diri. Dan pada akhirnya di dalam ayat 21, tetapi Yael, istri Heber, mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu diluluh lantakkan patok itu masuk ke dalam pelipis Sisera sampai tembus ke tanah, sebab ia sudah tidur nyenyak karena lelahnya, dan matilah orang itu. Jadi digenapi apa yang menjadi kata-kata dari Deborah, bahwa Sisera diserahkan dalam tangan seorang perempuan yang bernama Yael. Ayat 23 dan 24, demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin raja Kanaan di depan orang Israel, dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin raja Kanaan sampai mereka melenyapkan Yabin raja Kanaan itu. Orang Israel berhasil mengalahkan raja Kanaan yang menindas mereka. Lalu di dalam pasal 5 ayat 1-31 diceritakan bagaimana bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam. Bahkan Deborah berkata, "Aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan." Dan Deborah pun mengucapkan puisi-puisi kepada Tuhan. Di ayat 11, di tempat-tempat penimbaan air, menurut suara orang-orang yang berdendang, di sanalah orang menyanyikan perbuatan Tuhan yang adil, perbuatannya yang adil terhadap orang-orangnya di pedusunan di Israel. Pada waktu itu turunlah umat Tuhan ke pintu gerbang. Ayat 12, bangunlah, bangunlah Deborah. Bangunlah, bangunlah, nyanyikanlah suatu nyanyian. Bangkitlah Barak dan giringlah tawananmu, hai anak Abinoam. Jadi bangsa Israel dipimpin oleh Deborah dan Barak memuji, menyanyi, menyembah Tuhan. Dan Tuhan memberkati bangsa Israel. Lalu pada pasal 5 ayat 31b dikatakan, atas usaha Deborah, atas pimpinan Tuhan kepada Deborah, maka bangsa Israel aman selama 40 tahun lamanya. Itulah kisah Deborah yang begitu menginspirasi seorang perempuan yang menjadi hakim atas bangsa Israel, menjadi nabiah, penyambung lidah Tuhan, dan memimpin bangsa Israel berperang mengalahkan raja Kanaan yang selama ini menindas bangsa Israel. Itulah kisah dari Deborah. Lalu kita masuk ke dalam bagian yang ketiga. Apa yang menjadi keteladanan Deborah dan kisahnya bagi kita semua? Yang pertama, Deborah adalah orang yang terpilih.
orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi hakim atas bangsa Israel, dan dialah satu-satunya hakim perempuan atas Israel. Dan dalam sejarahnya tercatat bahwa Deborah adalah orang yang terpilih, dan dia mau melakukan tugasnya, panggilannya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yang kedua, Deborah adalah seorang yang memiliki integritas dan karisma yang tinggi sebagai hakim dan nabiah yang menyerukan perkataan dan suara Tuhan, bahkan memutuskan banyak perkara, memimpin satu bangsa yang besar. Tidak hanya dibutuhkan kepandaian, keahlian, tapi juga dibutuhkan integritas dan karisma yang dari Tuhan, supaya bangsa Israel ini menjadi bangsa yang betul-betul dipimpin oleh seorang yang takut Tuhan, yang mengerti apa yang menjadi pimpinan Tuhan. Lalu yang ketiga, Deborah adalah seseorang yang terus mempergunakan karunia yang diberikan Allah kepada dia, sehingga pelayanannya sungguh-sungguh maksimal. Sekalipun dia sudah memiliki suami, tetapi hal itu tidak menghalanginya untuk berkarya bagi Tuhan, bahkan menjadi berkat buat bangsa Israel. Yang keempat, Deborah adalah sungguh seorang yang sangat beriman, yang mempercayai setiap perkataan Tuhan dalam dirinya, bahkan menyampaikan perkataan Tuhan dan dengan berani mengambil tindakan untuk maju berperang, karena yakin bahwa Allah ada di pihaknya, dan perkataan Allah adalah perkataan yang benar, dan perkataan Tuhan ini pasti akan terjadi. Disitulah menunjukkan bahwa iman Deborah disertai dengan perbuatan adalah satu hal yang sangat menghargai dan menghormati Tuhan. Yang kelima, Deborah adalah seorang yang memiliki hikmat dan kebijaksanaan. Hikmat dari Roh Allah ada atas hidupnya, sehingga bisa memimpin bangsa Israel dengan aman dan baik selama 40 tahun lamanya. Deborah juga seorang yang rendah hati, tidak sombong. Artinya dia memuji Tuhan karena dia tahu yang memberi dia kemenangan adalah Tuhan sendiri. Bahkan dia memberikan ucapan syukur dalam bentuk pujian dan pengagungan kepada Tuhan. Seseorang yang sangat suka menyembah Tuhan, dan jelas terlihat bagaimana dia mengasihi Tuhan, dan memang betul-betul pimpinan Tuhan terjadi melalui hidupnya untuk bangsa Israel. Inilah keteladanan Deborah buat kita semua. Mari kita jalani hidup ini sesuai dengan panggilan Tuhan atas hidup kita. Kita belajar untuk beriman, percaya kepada Tuhan, bahkan lebih dekat lagi dengan Tuhan, supaya kita bisa mendengar suara Tuhan dan mempercayai perkataan Tuhan, supaya kita memiliki hati yang penuh dengan kebijaksanaan, dan kita berjalan dalam pimpinan Tuhan, sehingga saat semua yang kita kerjakan diberkati oleh Tuhan, kita tetap memiliki hati yang penuh dengan kerendahan hati, yang tidak sombong, bahkan selalu memuji Tuhan, bersyukur senantiasa karena pimpinan pertolongan Tuhan. Dan itulah keteladanan Deborah yang memberkati kita hari ini, dan sungguh kita akan berkata bahwa Deborah adalah pahlawan Alkitab. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.